got it. Oh iya, juga untuk kebutuhan Oke. perbaikan kita ke depannya, kita akan merecord untuk kelas ini ya teman-teman. Jadi kita mohon izinnya. Thank you. Oke, Monggo Mbak thank you Uli. Mbak Keti. Suaraku kalau sekarang udah kedengeran belum? Halo? Halo? Sudah terdengarkah? Terdengar kok. Sudah terdengar belum? Jelas. Terdengar suaranya? Oh, Sudah oke, ada, baiklah. sudah. Sip, thank you. Aku bingung. Semua sunyi senyap. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Ini kelasnya private nih, seru nih. Kalau misalnya teman-teman nggak keberatan, kita boleh buka kamera, jadi kita sharing energinya lebih enak. Nah, aku sebentar. Aku izin share screen ya. Mbak Uli, maaf suara Bu nggak terdengar. Teman-teman yang lain bisa dengar suara Mbak Uli nggak ya? Yang lain bisa Mbak Afi, katanya. suaranya Uli terdengar nggak Afi? Terdengar. Tadi sih kedengeran. Kedengeran kok, kedengeran. Kedengeran kok. Aku masih kedengeran. Oh, kedengeran. Kedengeran kan? Yes. Heeh. Oke. Coba dimaksimalin, Mbak. Soalnya aku udah volumenya udah maksimal. Ya, ternyata ada satu button yang saya lupa. Maaf. Silakan monggo Mbak Uli. Thank you. Oke, thank you. Selamat malam lagi teman-teman. Malam ini kita topiknya simple banget. Understanding money. Kenapa sih kita mesti paham uang gitu ya? Kan banyak orang bilang tidak semuanya bisa dibeli oleh uang, atau ada belief yang bilang money is the root of all evil dan lain-lain gitu. Nah, banyak kepercayaan-kepercayaan ini yang tanpa kita sadari itu kita dapat atau kita diwariskan atau dididik atau pernah mendengar dari orang tua atau lingkungan sekitar kita. Baik dari sejak kita kecil maupun sama keluarga atau di kantor punya teman tapi ngeluh terus tentang uang gitu. Nah, malam ini ajakan saya adalah mari kita redo kembali pemahaman kita tentang uang. Karena uang itu sebetulnya hanya energi aja. Kebetulan aja kita tinggalnya di dunia yang segala sesuatu tuh butuhnya duit gitu. Tapi kan even zaman dulu gitu ya, sebelum kita punya emas, punya uang, punya dirham dan lain-lain gitu, kan kita pakai sistemnya barter gitu kan. Nah, ini yang kenapa kalau misalnya kita datangnya secara netral melihat uang gitu ya, nanti kita bisa punya hubungan yang lebih baik dengan uang gitu. Tapi kita perlu paham dulu tentang si uang ini. Nah, malam ini materi saya tuh sederhana banget, tapi mudah-mudahan membantu lah, karena ini sangat praktis untuk kita menyadari tujuannya itu adalah eh, selesai dari kelas ini, setiap dari kita itu enggak, kita ada di mana sih posisi keuangan kita, dan untuk kita mencapai ke tujuan kita, gap-nya tuh masih berapa jauh, masih berapa banyak atau seberapa dekat, dan apa yang kita perlu lakukan untuk menutup gap tersebut. Gitu. Thank you Mbak Keti, perkenalannya. Saya mengenalkan diri kembali, nama saya Ulisa Fitri. Saya sekitar 10-15 tahun di bank sama di venture capital, terus sempat juga punya headhunter sendiri. Tapi terakhir itu waktu pas pandemik 2 tahun terakhir saya sempat kerja di Jerman, dan ketika kerja di Jerman itu saya realize banyak tentang keuangan lah gitu, dan saya akhirnya ngambil sertifikasi financial planner gitu, yang ternyata ini ilmu saya ketika bekerja di bank semuanya terpakai sekarang gitu. Nah, kemudian yang terakhir AFPP itu adalah saya juga certified untuk membantu perencanaan distribusi waris atau estate planning gitu. Untuk nama panggil saya Uli aja, nanti sepanjang sesi kalau ada pertanyaan bisa langsung raise Q&A, ada Mas Afi yang akan standby dan bantu remind saya kalau misalnya ada pertanyaan. Bisa klik di chat juga boleh. Nah, sekarang pertama, saya pengen tahu dong kenapa sih teman-teman semuanya ada di sini malam ini. Hari Kamis malam menyempatkan diri. Termasuk Mbak Keti sama Mas Afi juga ya gitu. Monggo silahkan siapa dulu. Waduh. Apa? Yuk, siapa dulu yuk? Dari
Mas Afi deh, boleh deh Mas Afi. Boleh, ya kan? Biar cepat. Nggak ada tunggu-tungguan. Ya, jadi di sini untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Mbak Uli. Bagaimana sih kita bisa nge-manage uang dengan baik dan benar, gitu ya? Karena agak cukup serem kalau mendengarin di luar sekarang. Yang mulai dari Silicon Valley Bank dan lain-lain gitu. Ya seperti itu. Mungkin Mbak Uli juga bisa ngasih insight-insight terkini soal uang. Gitu aja sih. Ya. Thank you. Ya, thank you Mas Afi. Selanjutnya boleh Mas Nanda deh, Mas Nanda. Oke, terima kasih Mbak Uli. Kalau dari saya sih, saya kepengen dengar nih cerita dari expertise-nya ya, terkait dengan financial planner atau apa ya, bagaimana sih cara kita mengolah keuangan kita dengan baik. Itu sih Mbak Uli. Terima kasih. Thank you Mas Nanda. Mbak Keti. Saya kena giliran juga ya. Iya dong. As simple as kita kadang menganggap enteng uang ya di keseharian kita kan. It's just so easy untuk membuat uang tuh kita spending aja gitu kan, tanpa kita selalu berpikir kan, ya udahlah cuma segitu nggak apa-apa. Ini saya kepengen make myself happy lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih mengerti lagi tuh masih banyak mungkin kasarnya lubang-lubang gitu ya yang masih kita bisa perbaiki, masih bisa kita tutup. Harusnya mungkin gimana sih caranya kita bisa memprioritaskan gitu loh, gitu kan, sisi keuangan ini sendiri. Karena ini juga mungkin relate yang tadi juga Mas Afi sampaikan. Tahun ini kan juga memang tahun yang cukup challenging ya. Jadi kalau memang kita juga tidak bisa berhati-hati mengelola ya agak ngeri-ngeri sedap gitu loh Mbak Uli. Jadi aku kepengen ya meskipun kita kayaknya uang udah jadi bagian dari hidup kita ya, keseharian kita kan kayaknya ya ingin dengerin juga sharing dari Mbak Uli, ada insight-insight apa sih yang sebenarnya tadi itu bisa untuk menutup lubang-lubang yang selama ini masih bocor gitu loh untuk kita. Oke, gimana caranya mengoptimalkan keuangan kita ya Mbak Keti ya? Yes. Sama kok, saya juga terus belajar karena yang namanya uang kan ingin bertumbuh, kitanya juga bertumbuh. Thank you Mbak Keti. Kalau Mas Arya gimana Mas Arya? Apa nih yang Mas Arya penasaran malam ini dari kelas ini? Ya, saat malam saya cuma ingin belajar aja nih Kak Uli. Jadi pengen mendengarkan mungkin ilmu-ilmu dari Mbak Uli gitu ya. Mungkin nanti bisa saya temukan. Kurang lebih sih begitu. Siap. Terima kasih untuk kehadirannya Mas Arya. Terakhir, penutup, Mas Tino. Ya, halo. Ya, halo, kalau Mas. saya sih, ya malam. Kalau saya sih kebetulan tahun ini mulai ini ya, mencari uang sendiri gitu, bukan dari kerja kantoran. Jadi ya mau belajar aja kiat-kiatnya cara mengelola uangnya dan juga mungkin gimana cara buat usahanya supaya bisa memperbanyak lah gitu. Supaya uangnya bisa beranak sendiri ya Pak ya? Iya gitu. Sip, baiklah. Thank you Mas Tino, terima kasih semuanya. Oke. Kalau buat saya sendiri, kenapa malam ini saya ada di sini? Satu, untuk memenuhi permintaan dari Mbak Keti, sharing sama sahabat Lerem. Kemudian yang kedua, kalau buat saya sendiri, yang namanya ilmu itu semakin sering kita bagikan akan semakin bertambah. Jadi posisi saya sharing di sini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua. Enggak, cuma kebetulan aja saya ada ilmunya, ada experience-nya. Tapi at the same time sebetulnya, saya selalu percaya gini yang saya alami gitu ya, tiap kali saya sharing atau punya kelas, itu sebetulnya kita sama-sama saling belajar. Karena ketika kita membahas soal uang, itu adalah satu pengalaman yang sangat personal, unik, dan setiap orang itu punya experience-nya masing-masing yang kita sama-sama bisa belajar. Gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini beberapa
kesulitan yang sering kita alamin terkait uang gitu ya. Apa aja sih gitu. Pasti dalam satu titik di hidup kita pernah mengalami ini gitu. Apakah terlilit hutang, apakah merasa tadi kayak Mbak Kety bilang uang ada tapi kok suka tiba-tiba habis, terus bingung habisnya buat apa. Kemudian yang kemarin tahun lalu sempat heboh gitu kan karena ternyata Indonesia itu punya angka judi online-nya lumayan besar juga gitu dan banyak teman-teman kita di luar sana yang terjerat judi dan bukan yang kaya-kaya loh gitu dari kayak handyman, mas-mas tukang bangunan itu juga banyak yang terjebak judi gitu. Kemudian ini cerita yang paling common nih, menanggung orang tua dan keluarga lainnya. Jadi generasi sandwich, tapi mungkin sandwichnya udah ukuran XL kali ya. Bukan cuma orang tua sendiri, begitu menikah harapannya punya keringanan, tapi yang ada menanggung mertua juga gitu. Terus saudara-saudara pasangan dan seterusnya gitu. Kayak never ending gitu kayaknya. Kemudian ini yang aku rasa hampir semua dari kita mungkin oke duit nggak pernah cukup ya gitu. Mau dikasih berapa aja tuh kayak pengen lagi gitu. Nah, apakah mungkin kita terjebak inflasi kehidupan gitu, inflasi gaya hidup yang pendapatannya naik tapi kebutuhannya juga naik gitu. Karena ternyata ngerasa oh saya udah naik gaji nih, boleh deh gitu kalau biasa liburan ke Bali, sekarang liburannya ke Malaysia atau ke Singapura. Terus naik gaji lagi, liburannya naik lagi, jadi ke Jepang atau ke Korea gitu aja terus gitu. Tapi tabungannya jadi nggak nambah-nambah gitu. Kemudian ini yang 2 tahun terakhir ini lagi rame juga yaitu investasi bodong. Mau itu namanya robot trading, mau itu namanya apa ada judi kripto gitu ya. Kemudian asuransi yang bodong pun ada gitu, kemudian segala macam MLM. Banyak banget di luar sana dan para penipu ini semakin pintar. Jadi kita memang harus cepat-cepatan pinter-pinteran sama penipu ini gitu. Dan satu-satunya cara kalau keuangan itu ya memang kitanya mesti belajar terus gitu, even untuk saya sendiri gitu, untuk selalu update dengan apa sih yang ada di luar sana. Tuh. Nah, selanjutnya, ini yang tadi saya sempat bahas, tujuannya malam ini tuh simpel banget. Keluar dari kelas ini, kita semua tahu posisi keuangan kita ada di mana. Boleh di-share, boleh tidak, tapi yang penting kita jadi aware, masing-masing dari kita jadi aware, kemudian posisi keuangan kita di mana, kita kan pasti pengen punya satu tujuan ya dalam hidup. Tujuannya pasti banyak, saya yakin. Tapi kan uangnya terbatas nih, jadi gimana caranya kita mengoptimalkan uang yang kita punya untuk prioritas tujuan keuangan yang paling penting dalam hidup kita. Apakah dulu, apakah mungkin mau naik haji dulu atau mau mengumrohkan orang tua gitu. Apakah oh, saya tahun depan harus memasukkan anak saya ke universitas terbaik misalnya, atau saya harus mempersiapkan biaya lahiran istri saya, atau saya mau nikah, atau saya mau ngelamar mesti beli cincin gitu. Nah, apapun itu gitu. Tapi setiap dari kita pasti punya tujuan yang terdekat dan yang paling penting dalam hidup kita. Gitu. Jadi kita bisa fokus ke situ. Kemudian ini salah satu penyemangat kenapa sih saya senang banget sharing gitu. Ada yang pro bono, ada yang berbayar gitu. Tapi intinya sharing mengenai keuangan itu bagi saya selain berbagi ilmu gitu ya, tapi saya juga merasa memang sangat urgent di negara kita gitu. Kenapa? Ini data terakhir dari OJK tahun 2002. Yang sebelah kiri indeks literasi keuangan, yang sebelah kanan indeks inklusi keuangan. Bisa dilihat angkanya hampir 2 kali lipat gitu ya. Angka inklusi keuangan versus angka literasi keuangan. Maksudnya apa? Simpelnya gini. Inklusi keuangan itu artinya karena orang Indonesia itu senang pakai handphone, terus di kita itu jaringan internet data itu sangat murah ya gitu. Maka satu orang bisa punya handphone lebih dari satu biasanya. Jadi orang Indonesia itu dibombardir dengan informasi-informasi dan produk-produk keuangan yang seringkali kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk produk keuangan. Misalnya apa?
punya akun e-commerce, terus belanja, nggak punya duit, tapi terus ditawarin bayar aja pakai pay later. Terus lagi scrolling Instagram gitu ya atau sosial media apapun juga, tiba-tiba nongol iklan pinjol, pinjaman online, dana langsung turun, cukup KTP saja gitu kan. Terus apalagi jalan-jalan ke mall, banyak booth gitu ya, terus ditawarin buka rekening bank digital, bunganya lebih besar, dapat koper, dapat apalah gitu segala macam gitu kan. Jadi hampir semua dari kita, mau kita diem di rumah, cuma main handphone, mau kita jalan-jalan ke mall keluar gitu, kita tuh dibombardir oleh berbagai macam produk keuangan, baik dari lembaga resmi kayak bank ataupun lembaga-lembaga finansial non-bank dan bahkan lembaga-lembaga finansial yang ilegal termasuk kayak penipuan yang robot trading dan segala macam itu gitu kan. Di sisi lain, literasi keuangannya kita tuh tidak setinggi eh, inklusi keuangannya. Jadi kita dibombardir segala macam produk ini, tapi tidak semua orang Indonesia punya wawasan yang cukup untuk memfilter. Jadi ketika kita ditawari satu produk, kita hanya melihat, misal ya, banyak cerita klien saya yang sempat tertipu robot trading gitu. Kasusnya itu adalah mereka tidak melihat apakah ini perusahaannya legal, apakah ini resikonya seperti apa, apakah ini benar-benar gitu atau sebenarnya hanya bohongan gitu. Mereka nggak melihat ini sama sekali. Mereka langsung gelap mata ketika ditawarin ini returnnya 1% loh sehari. 1% sehari berarti sebulan 30 hari gitu. Saya dapat 30%. Sesederhana itu gitu. Ketika seseorang tanpa literasi keuangan yang cukup dan ditawari satu produk. Jadi akhirnya kadang orang 30% return sehari gitu. Kalaupun misalnya saya nggak punya uang nih sekarang, tapi saya pengen investasi di situ. Yaudah deh saya minjem aja. Saya minjem misalnya narik dari kartu kredit sebulan bunganya cuma 1,75%. Ya masih ketutup dong sama hasil robot trading yang 1% sehari gitu. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua, yang paling banyak juga gitu ya, terjerat pinjol. Kok bisa sih orang kejerat pinjol? Ini saya kasih contoh perhitungan, ada kenalan saya yang pernah pinjam uang sama saya untuk bayar pinjol-pinjolnya karena beliau terlilit pinjol. Jadi katakan kalau misalnya kita pinjam sama bank gitu ya, itu biasanya misalnya pinjam 10 juta, ada biaya provisi 1%. Berarti 1% dari 10 juta berapa? Kan dikit ya, nggak banyak gitu. Pinjol, kalau kita pesan pinjol, yes, misalnya pinjamnya 10 juta. Tapi turunnya itu mungkin cuma 7 juta. Kenapa? 3 jutanya itu adalah biaya admin, biaya provisi, dan biaya lain-lain. Jadi biayanya sendiri udah gede gitu. Tapi begitu habis pinjaman turun, besoknya itu di aplikasi itu kita bisa lihat kita tuh langsung berbunga dari yang 10 juta. As if kita minjem 10 juta something. Gitu. Jadi ini yang karena ketidaktahuan dan apa ya, kurang-kurang terampil lah intinya gitu. Jadi akhirnya ketika ditawari banyak produk keuangan ini ya jadinya kita lost gitu, nggak bisa memfilter. Ini pentingnya gitu. Saya juga harapannya nanti teman-teman yang ikut kelas ini malam ini, apapun ilmu yang didapat di kelas ini malam ini, kalau teman-teman ngerasa bermanfaat, sebarkan sebanyak-banyaknya. Mau request kelas lagi, kontak sama Mbak Kety. Nanti kita adain lagi kelasnya. Nah, kemudian understanding money. Kenapa sih kita mesti paham uang gitu kan? Literasi keuangan punya definisi panjang kalau teman-teman mau cek di websitenya OJK gitu ya. Tapi kalau saya saripatikan, prinsipnya itu adalah gini. Kalau kita paham uang, kita bisa menghasilkan. Setelah menghasilkan, kita bisa nabung. Setelah nabung, kita bisa spending. Kok spending malah bisa sih, malah diharuskan? Betul dong, harus. Kalau kita nggak spending, ekonomi nggak muter kan, gitu. Dan kita juga nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa kita spending. Tapi spendingnya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, investing. Kalau kita punya pemahaman yang baik mengenai uang,
produk keuangan, servis jasa keuangan, aturan mengenai uang, resiko-resiko terhadap suatu produk dan jasa keuangan di luar sana, kita bisa melakukan keempat hal ini dengan bijak. Tujuannya itu. Mulainya dari mana? Ini pertanyaan yang biasanya semua orang tanyakan gitu ya. Ya, gue kayaknya punya masalah keuangan, tapi nggak tahu juga sih di masalahnya di mana gitu. Atau udah tahu masalahnya, tapi mulainya dari mana ya gitu. Uang itu prinsipnya kita mengikuti kayak siklus hidup. Terus ya. Nah, uang itu prinsipnya mengikuti siklus hidup gitu. Dari kita lahir, kan pasti teman-teman pernah dengar ya, setiap orang Indonesia yang lahir itu begitu lahir sudah punya hutang sekian juta. Karena kita ngebagi hutang Indonesia ke seluruh rakyat Indonesia yang ratusan juta gitu. Jadi bahkan begitu kita lahir pun kita langsung sudah punya hutang. Dan bukan cuma rakyat Indonesia ya, hampir semua rakyat di seluruh negara kayaknya punya hutang gitu. Jadi dari kita sejak kecil sampai kita remaja, sampai akhirnya kita kuliah, kemudian menginjak lulus kuliah lah ya, kita biasanya udah mulai cari uang sendiri gitu. Terus cari uang sendiri, mencapai level tertentu, kemudian hidup kita misalnya menikah, kemudian punya anak gitu, atau kalaupun tidak menikah dan tidak punya anak, tapi biasanya seiring dengan pertumbuhan usia kita, itu pasti yang namanya kebutuhan keuangan itu akan meningkat. Kenapa? Karena ya kalau dari sisi fisik gitu ya, makin tua pasti makin makin sering gak enak badan kan. Makin yang dulu mungkin pijet sebulan sekali, sekarang kalau udah masuk kepala 3, kepala 4, hanya seminggu sekali gitu kan pijetnya. Terus kalau misalnya makin dewasa juga tanggung jawabnya biasanya makin banyak. Tiba-tiba orang tua nge-WhatsApp, tolong dong itu Ade butuh biaya kuliah, bisa digantiin dulu nggak? Apa bisa ditalangin dulu gitu. Judulnya sih minta tolong ditalangin dulu, tapi biasanya nggak digantiin juga gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu gitu deh. Kalau misalnya kita sampai udah tua sekalipun gitu ya, tapi kan biasanya ngelihat anak kecil, ngelihat cucu tetangga gitu ya, ih lucu-lucu gitu ya, pengen ngejajanin, pengen ngebeliin apa gitu. Jadi eh, seiring dengan siklus hidup kita, keuangan kita tuh biasanya ya akan bertambah juga gitu. Dari sisi kita personal. Di samping dari sisi personal, dari sisi makroekonominya, tiap tahun kan pasti ada inflasi gitu ya. Kalau saya ingat mungkin 25 tahun yang lalu dulu 100 perak itu saya bisa beli bakso satu mangkok. Sekarang 100 perak kayaknya permen satu aja belum tentu dapat gitu. Nah, ini yang kenapa biaya hidup itu akan selalu bertambah gitu. Terkait dengan siklus keuangan, ngebedainnya gimana? Taunya saya ada di tahap tertentu itu dari mana? Ini adalah angka yang biasa kita gunakan di One Shield gitu. Angka ini keluar dari rata-rata masyarakat Indonesia. Jadi let's say, kalau misalnya teman-teman ada di usia sampai dengan 30 tahun, itu yang terpenting itu adalah teman-teman ada di siklus proteksi. Maksudnya proteksi apa? Kalau misalnya teman-teman ada di usia sampai dengan 30 tahun, ini adalah kalau dari sisi biologi gitu ya, ini kan masa prime-nya kita sebagai manusia. Fisik kuat, kemudian kerja biasanya lagi semangat-semangatnya. Mungkin kalau anak zaman sekarang Gen Z gitu ya, kayaknya kalau dulu kita tuh nggak kepikiran untuk punya kerjaan lebih dari satu. Tapi kalau Gen Z itu, kalau saya perhatiin sekarang, mereka tuh biasanya punya kerjaan lebih dari satu. Punya full time job, tapi punya side hustle. Terus kadang masih nyambi apalagi terima project lah apa segala macam di luar sana gitu. Nah, itu kan butuh kekuatan gitu, dan biasanya mereka juga karena sedang ada masa yang prime dan produktif, biasanya mereka juga menjadi salah satu tumpuan income bagi keluarga. Jadi bayangkan kalau orang ini tiba-tiba besok innalillahi gitu meninggal, kan gimana, apa kabar keluarganya gitu kan yang biasa menerima uang gitu, atau katakan orang ini nggak ada tanggungan apa-apa gitu, tapi
dia tinggal di Jakarta, tinggalnya di apartemen di tengah kota, kemudian ada cicilan mobil, ada cicilan rumah, dan segala macam. Apa yang terjadi kalau misalnya besok tiba-tiba yang bersangkutan ini meninggal gitu. Nah, inilah pentingnya sampai dengan umur 30 tahun itu sebetulnya sangat penting bagi kita untuk punya proteksi. Proteksi dalam bentuk apa? Bisa dua, bisa asuransi, bisa non asuransi. Kalau non asuransi gimana? Ya siapin aja uang yang banyak gitu. Tapi kalau uangnya pas-pasan, ya pakailah asuransi karena itu fungsinya asuransi. Jadi minimal sampai dengan usia 30 tahun itu kita sudah punya yang namanya asuransi kesehatan. Kalau kita sakit, kita nggak keluar ongkosnya. Nah, kemudian masuk ke usia sampai dengan 40 tahun. Ini kita sebutnya tahapan akumulasi. Maksudnya apa tahapan akumulasi? Kalau tadi sampai usia 30 tahun kan biasanya kita masih merintis karir ya gitu. Begitu masuk usia di atas kepala 3 sampai 40 tahun, ini adalah biasanya masa kita prime di karir. Karirnya sudah menanjak, ya ada di satu posisi tertentu yang cukup tinggi gitu kan, berarti gajinya juga makin naik juga gitu. Kalau di bisnis ya misalnya mulai bisnisnya sebelum 30 tahun ya berarti kan sekarang katakan mungkin udah jalanin bisnis di angka 15-20 tahun. Biasanya sudah BEP, bisnisnya sudah besar. Jadi ini masa di mana kita punya pendapatan yang besar dan kita mengakumulasi pendapatan-pendapatan kita itu gitu. Masuk ke usia 55 tahun, ini adalah masa konsolidasi. Maksudnya konsolidasi apa? Jadi udah punya asuransi, terus sudah punya akumulasi. Biasanya kita nggak cuma punya tabungan, tapi mulai punya deposito lah, mulai punya ori lah, mulai investasi di saham, mulai investasi quote unquote di kripto, walaupun bukan termasuk investasi gitu ya kalau sampai dari sisi financial planner, kemudian di reksadana, emas, dan lain-lain gitu. Dan asuransinya juga biasanya udah ditambah, udah uang tanggungannya makin bagus gitu. Jadi sampai umur 55 tahun kita mulai konsolidasi, kita punya kekayaan itu dalam bentuk apa saja. Harus sudah mulai aware, aset kita di mana saja dalam bentuk apa saja. Baik yang aset paper maupun yang non paper. Termasuk yang properti misalnya gitu ya, atau kalau teman-teman yang punya usaha ya kayak Gojek gitu kan, ada goodwill-nya gitu. Nah, itu ada value-nya juga gitu. Kemudian 55 tahun pensiun lah kita. Kalau menurut usia pensiun resmi gitu. Nah, kecuali kalau teman-teman ada yang profesinya akademisi, dosen, pengajar gitu kan, atau profesor, itu bisa up to sampai 70 bahkan 75 tahun. Selama fisiknya masih memungkinkan dan sama universitas atau sama sekolahnya masih diminta mengajar gitu. Atau profesi-profesi kayak saya, ya Mbak Kety gitu kan. Nah, kita jadi konsultan ya, selama kita masih bisa bekerja gitu ya, kita terus aja kerja gitu, nggak ada batasan usia. Masuk ke 56 sampai 75 tahun, ini adalah masa kita pensiun. Yes, pensiun kita dapat uang pensiun dari pemerintah. Ini seberapa banyak sih gitu? Kan biasanya nggak banyak ya. Di Indonesia itu ngasih roughly di angka 20%. Kalau kita hanya mengandalkan si JHT. Jadi katakan gaji kita terakhir misalnya katakan 10 juta, nah pas nanti kita pensiun dapat itu cuma 2 juta. Tapi 2 juta ketika kita pensiun itu kan karena sudah termakan inflasi, value-nya tuh menjadi semakin turun. Jadi masa 56 sampai 75 tahun itu adalah masanya kita mengkonsumsi keuangan yang sudah kita hasilkan. Karena kita udah ya ibaratnya udah nggak kerja deh gitu, udah masa pensiun gitu, udah maunya happy-happy sama keluarga dan cucu gitu kan. Kenapa kok 75 tahun? Ini adalah ranging usia di mana harapan hidup orang Indonesia. Cowok biasanya kurang lebih sampai 73 tahun, kalau yang perempuan itu malah bisa 78 sampai 80 tahun. Jadi kasarannya kalau saya nanti pensiun 55 tahun, terus saya hidup sampai 75 tahun gitu ya amannya, berarti saya mesti punya uang yang cukup untuk menghidupi saya selama 20 tahun tanpa saya merepotkan anak dan cucu. Jadi bisa tetap mandiri. Ini yang sekarang itu lagi rame gitu, digaung-gaungkan.
untuk setiap dari kita itu punya dana pensiun yang cukup. Jadi ini akan memutus generasi sandwich. Karena kita nggak bergantung sama siapapun, walaupun kita nanti sudah tua gitu kan. Step by step-nya gimana untuk kita paham uang? Satu, ini hal yang pasti teman-teman baca ini, anggaran gitu kan. Anggaran lagi gitu. Sama, saya juga nggak suka yang namanya nyatet. Tetapi dengan saya paham anggaran gitu ya, dan saya melakukan pencatatan setidaknya 3 bulan ya. 3 bulan berturut-turut, saya jadi tahu saya punya habit itu seperti apa. Dan sebenarnya nggak pusing loh. Yang dicatat itu cukup kita punya pendapatan berapa banyak, dan pendapatan itu datangnya dari keran yang mana aja. Kalau saya karyawan ya berarti dari gaji gitu kan. Tapi setahun sekali biasanya ada THR. Terus kalau performanya bagus nambah lagi ada bonus gitu kan. Ini kalau yang swasta. Kalau yang PNS biasanya sebulan ada 2 tanggal berbeda. Ada gaji, kemudian nanti seminggu atau 2 minggu kemudian ada tunjangan yang dibayarin gitu kan. Nah, dengan kita paham pendapatan kita itu berapa banyak dan sumbernya dari mana saja, jumlahnya berapa, itu kita jadi punya bayangan sebenarnya tiap tahun saya punya kemampuan menghasilkan uang itu berapa banyak gitu. Biasanya orang kadang nggak sadar loh kalau kita punya pendapatan tuh lumayan gitu, sampai kita catat. Kemudian selain pendapatan, apalagi yang dicatat pengeluaran. Pengeluaran ini larinya kemana aja. Kalau sama sekali nggak ada bayangan, bisa dicatat yang kecil-kecil. Tapi kalau misalnya kayak bapak-bapak gitu ya, yang ada di kelas ini malam ini, kan kadang kalau bapak-bapak biasanya saya dapat gaji, terus langsung kasih ke istri. Bapak-bapak cuma pegang sebagian kecil untuk uang saku gitu kan. Atau misalnya ternyata bapak-bapaknya yang menghandle keuangan keluarga, bisa juga terima gaji, terus misalnya 30%-nya dikasih sama pasangan. Nih, kamu pegang gitu ya, untuk biaya kebutuhan rumah tangga selama sebulan ini gitu. Nah, dari situ sebetulnya itu juga bisa dicatat gitu. Jadi tidak perlu dengan detail-detail amat kalau misalnya kita merasa berat, gitu. Tapi kita setidaknya tuh tahu begitu kita habis dapat income itu habisnya dipakai apa aja. Bayar utang berapa banyak, bayar anak sekolah berapa banyak, untuk biaya kita entertain pribadi gitu ya, kayak makan keluar, nge-gym, yoga, ke salon lah, dan lain-lain, main golf gitu, main bola, main badminton, futsal gitu, itu berapa banyak sih keluarnya gitu. Fungsinya apa? Ketika kita ada satu kebutuhan yang memang, kayaknya saya pengen deh tahun ini bisa umroh gitu. Tapi kalau pengeluaran saya tetap segini banyaknya, mungkin saya baru bisa umrohnya tahun depan. Tapi saya mau umrohnya tahun ini. Terus gimana? Ya udah, kita lihat pengeluaran kita pos per pos. Mana yang bisa dikencangin lagi? Itu fungsinya kita tahu pengeluaran kita larinya ke pos mana aja dan berapa banyak. Terus yang ketiga, tujuan keuangan. Tujuan keuangan mau buat apa? Ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang. Tapi kalau untuk di awal gitu ya, kan yang penting kita tujuannya aware dulu kan gitu. Cari aja yang tujuan terdekat apa. Dan membutuhkan uang lumayan banyak, let's say gitu. Klien saya terakhir itu cuma minta tolong, Li, aku pengen ke Korea dalam waktu 2 bulan lagi. Dengan kondisi keuangan yang sekarang, gimana caranya ya supaya aku bisa jalan ke Korea 2 bulan lagi, ini itinerary-ku, ini kota-kota yang pengen aku kunjungin, budgetnya kurang lebih segini. What should I do? Supaya aku bisa liburan dengan tenang, uangnya cukup, pulang liburan, nggak pusing dengan tagihan kartu kredit. Klienku tuh macam-macam, jadi tadi yang sesederhana itu juga tanya. Kemudian yang terakhir, prioritas. Prioritas apa? Ya kan banyak ya maunya gitu. Pengen umroh, pengen punya rumah, tapi juga pengen beli sepeda Brompton gitu misalnya kan, atau terus saya pengen ini ikut maraton di Singapura gitu, macem-macem lah gitu. Semuanya pengen, tapi kan pendapatannya terbatas gitu, atau masih deg-degan nih, bulan Maret, April ini rata-rata orang masih nunggu, ini gue naik gaji dapat berapa ya, bonusan ada nggak ya, kalau dapat bonus dapat berapa ya gitu.
prioritasnya yang mana dulu. Saya selalu bilang sama saya punya klien, tujuan keuangan itu pasti bisa dicapai. Tapi ada waktunya masing-masing. Tidak perlu memaksakan. Jadi juga jangan sampai hidupnya tuh jadi ngoyo gitu. Ngejar itu kayak kok gue gak nyampe-nyampe gitu ya. Padahal santai aja. Semua pasti sampai kok gitu. Tapi mana yang mau diduluin. Kita set prioritas. Nah, pendapatan. Ini yang kadang orang suka nggak ngeh nih kalau ternyata kita dikasih rezeki sama Tuhan itu banyak. Jadi pendapatan itu sebetulnya ada 3 macam. Kalau dari sisi keuangan ya, satu kita punya yang namanya active income. Active income maksudnya apa? Ya kalau saya kerjanya jadi konsultan, saya mesti kerja terus, mesti handle terus gitu, mesti pegang klien. Kalau klien datang terus gitu kan, terus kliennya juga non-stop gitu kan, berulang terus, klien baru juga datang, ya berarti kan saya dapat pendapatan dari pekerjaan saya. Tapi saya aktif gitu melakukan sesuatu. Demikian juga dengan karyawan gitu kan. Bisa dari bisnis. Yang kedua, pendapatan rutin dari hasil investasi. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu punya deposito, punya obligasi gitu kan, tiap bulan kita dapat bunga atau dapat kupon. Atau misalnya kita punya passive income, punya apa namanya P2P lending. Kita punya P2P lending. P2P lending itu setiap bulan juga ngasih pendapatan. Nah, dicatat setiap bulan. Kadang kalau Bapak Ibu yang usianya sudah masuk di konsolidasi gitu ya, udah punya banyak produk, tuh lupa tuh nggak di track sebenarnya pendapatannya berapa. Kayak ada satu klien saya, orang tuanya itu juragan kos-kosan sama juragan kontrak. Itu nggak pernah orang tuanya mencatat sebetulnya dari setiap kontrakan dan kos-kosan yang dimiliki, income-nya tuh berapa sih gross-nya, kemudian net-nya itu berapa. Tapi tiap kali ada butuh perbaikan gitu ya, pasti orang tua ini minta tolong sama anaknya, which is klien saya gitu. Jadi si klien saya ini jadi generasi sandwich lah ya gitu, ibaratnya dia tidak menikmati pendapatan dari kos-kosan dan kontrakan yang dimiliki orang tua, tapi kalau itu butuh perbaikan pasti mintanya sama beliau gitu. Ini yang kenapa penting banget untuk pendapatan rutin dari hasil investasi juga itu kita perlu aware. Yang terakhir, pendapatan dari hasil penjualan investasi. Maksudnya apa? Ini kan kalau contohnya dari kos-kosan ya kita punya setiap bulan income kan dari kos-kosan gitu. Nah, tapi satu waktu kalau misalnya, wah ini kayaknya kos-kosannya udah sepi deh daerah sini, kita jual aja deh. Dulu kita beli akuisisi kos-kosan itu berapa harganya, kemudian kita jual berapa banyak. Kalau based on data, properti itu setiap tahun kurang lebih kenaikannya 10-15%. Kalau lokasinya memang strategis gitu, kemudian propertinya juga terawat gitu ya, harganya naik terus biasanya gitu. Nah, kalau selain properti apalagi, misalnya saham, dulu beli BRI, BBRI gitu, atau beli saham apalah blue chip harganya masih berapa. Tapi kemudian kita pegang terus saham itu selama 10 tahun. Ya mungkin naiknya nggak banyak sih, cuma sekian puluh persen. Tapi selama 10 tahun itu saham stok berapa kali. Nah itu kan sebenarnya ada kenaikan capital gain kan gitu, yang ibaratnya mungkin dulu kita beli cuma 1.000 per shares-nya, tapi sekarang kita jual di angka 5.000 per shares-nya. Keuntungan itu yang disebut dengan keuntungan dari penjualan hasil investasi. Itu jenis pendapatan. Terus kita masuk ke aset sama hutang. Kenapa penting banget kita ngelihat aset sama hutang? Ketika Bapak Ibu mau mengecek kondisi keuangan, sama kayak perusahaan, kita pribadi itu punya yang namanya net worth. Net worth itu dilihatnya dari mana? Dari neracanya kita. Neraca itu dalamnya cuma 2, aset sama utang. Nah, aset itu apa aja sih dalamnya? Ada aset liquid, ada aset personal atau pribadi, ada aset investasi. Aset liquid itu aset yang gampang dicairin. Jadi yang masuk ke situ tuh yang uang cash, uang di tabungan gitu ya. Nah, pokoknya yang sesuatu yang bisa kita langsung gunakan untuk pembayaran gitu.
Aset personal atau pribadi itu maksudnya apa? Aset-aset yang kita punya dan kita gunakan sehari-hari. Misal, rumah yang kita tempati, mobil yang kita gunakan. Kalau rumahnya ada 3, yang dipakai cuma 1, yang 2 disewain, itu masuk ke mana? Itu masuknya ke aset investasi berarti. Deposito itu masuk ke aset investasi. Reksadana itu masuk ke aset investasi. Punya mobil, tapi kemudian mobilnya dipinjemin sama orang, orangnya jadi driver Grab atau Gokar, terus kita bagi hasil, maka mobil itu menjadi aset investasi. Beda kalau misalnya mobil itu dipakai pribadi. Kita pakai pribadi, tapi sebenarnya kita bekerja sebagai Grab driver atau Gokar driver. Nah, itu menjadi aset investasi karena jadi asetnya tuh aktif menghasilkan. Itu prinsipnya. Kemudian kita data semua aset kita nih. Setelah kita data semua aset kita data kita punya utang apa aja. Kalau utang itu kita lihatnya cuma dari jangka waktu. Yang pendek berapa banyak, yang panjang berapa banyak. Pendek itu maksudnya berapa tahun? Di bawah 3 tahun. Kalau kita punya hutang sudah di atas 3 tahun, itu masuknya jangka panjang. Jadi yang jangka pendek misalnya kartu kredit, atau misalnya kita pinjam saudara gitu ya, pinjol, KTA, itu biasa jangka pendek. Jangka panjang bisa sih, tapi jadinya biasanya mahal, karena bunganya besar banget gitu kan. Terus yang jangka panjang apa? PR, KPA lah gitu. Terus apa lagi ya? Renovasi kadang, tapi biasanya renovasi cuma 3 tahun sih. Biasanya kurang lebih rumah atau permodalan ya. Kalau yang bisnis kan kadang bisa sampai jaminin gudang, eh, apa perusahaan lah, gedung gitu kan, dan bisa jangka panjang. Jadi kita udah punya asetnya apa aja, nilainya berapa in total. Hutangnya apa aja, nilainya in total berapa. Di ujungnya plus apa minus. Kalau lebih besar aset daripada hutang, berarti alhamdulillah kita surplus. Kita punya net worth itu positif. Tapi kalau misalnya ternyata hutangnya masih lebih besar daripada aset, nah ini mulai warning. Berarti net worth kita negatif on paper ya. Nah, gimana caranya supaya ini bisa minimal net off lah antara aset dan hutang itu nilainya gitu. Kalau lebih bagus lagi kalau misalnya asetnya itu terus bertumbuh gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh untuk punya hutang. Punya hutang itu tidak apa-apa. Yang penting kita paham, ini kita berhutang untuk kita punya sesuatu yang produktif, atau kita berhutang hanya sekedar memenuhi keinginan. Jadi jatuhnya hutang konsumtif. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya kan hutang ya, janji gitu. Nah, kita janji melunasi. Gunakan hutang secara bertanggung jawab. Selama kita berhutang, tapi kita juga rutin bayarnya gitu, ya itu bagus gitu. Kenapa bagus? Balik lagi, kita hidup dalam satu sistem keuangan gitu ya. Ketika kita punya hutang, kita akan punya yang namanya credit score. Credit score ini sangat dibutuhkan karena itu menjadi takaran nilai kita di mata bank dan mata lembaga finansial lainnya. Kalau dulu kan cuma fasilitas di bank aja kan yang masuk ke BI checking gitu ya, atau sekarang namanya SLIK. Kalau sekarang bukan hanya BI checking, bukan hanya fasilitas dari bank saja, tapi fasilitas dari pinjol yang legal pun sebetulnya masuk ke situ gitu. Fasilitas pay letter yang legal pun dan terdaftar diawasi OJK itu masuk ke situ juga. Jadi jangan sampai karena nggak sengaja pakai pay letter, beli barangnya 50.000 harganya, tapi lupa bayar, terus nggak diurusin. BI checkingnya kredit score-nya jadi turun, bisa jadi blacklist. Gitu. Itu pentingnya kita memahami cara memanfaatkan hutang. Ini kalau teman-teman pernah dengar, ini kata-katanya jagoan yang sering banget dipakai dari Albert Einstein. Compound interest itu keajaiban dunia yang ke-8. Siapa yang paham bisa dapetin manfaatnya. Yang enggak paham justru bayar ongkosnya. Kurang lebih seperti itu.
kenapa sih bunga berbunga atau compound interest itu penting banget gitu? Karena balik lagi, kita tuh kalau cuma nabung doang ya, nggak akan kemana-mana. Karena apa? Nabung itu pasti ada biaya admin, terus udah pasti bunga tabungan itu lebih kecil daripada bunga inflasi. Jadi ya akhirnya tuh kita taruh uang di bank itu kalau cuma nabung aja atau even naruh uang cuma di celengan aja gitu ya, yang nggak akan kemana-mana. Yang ada mungkin saldonya bertambah, tapi secara value justru turun. Hanya dua hal yang bisa membantu kita mencapai kemerdekaan keuangan atau kemandirian keuangan itu cuma dua sebetulnya. Satu adalah asuransi, yang kedua adalah investasi. Cuma ini aja kuncinya. Asuransi memastikan ketika kita terkena musibah, itu kita nggak bayar dari kantong sendiri. Kita hanya menyisihkan biasanya 10-20% kan biaya asuransi dari uang pertanggungan. Yang kedua, investasi. Make sure bahwa kitanya udah capek-capek kerja, tapi ya masa kita terus yang kerja, uangnya yang suruh kerja. Jangan cuma kitanya aja yang kerja. Nah, ini fungsinya compound interest. Terus caranya gimana? Aku kasih contoh yang paling simpel ya. Saya punya klien itu lumayan pinter. Dia taruh uang di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah, reksadana pendapatan tetap kan isinya sebetulnya dalamnya kan obligasi, ori dan lain-lain gitu kan. Jadi kurang lebih ketahuan lah kenaikannya gitu dan kupon yang dihasilkan dari seluruh portofolio obligasi ini sama beliau dimasukkan ke saham. Jadi investasi beliau di saham itu benar-benar uang dingin, uang yang dia nggak punya uang itu. Uang itu dihasilkan oleh portofolionya yang lain dari obligasi dan lain-lain itu gitu. Kemudian dipindahkan ke saham. Makanya ketika ada beberapa saham beliau yang terjun bebas, ya beliau masih santai-santai aja gitu. Karena kayak ya itu dulu juga duitnya dari nggak ada gitu. Benar-benar uang uang dikasih Tuhan lah gitu, uang dikasih investasi yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi cuma dua kunciannya, asuransi sama investasi. Nah, investasi itu adalah untuk share, jangan cuma kita aja yang kerja, tapi uangnya suruh kerja sendiri. Gitu. Tapi ngomongin investasi, kalau kayak tadi kan klien saya, kekurangannya beliau adalah pada saat beliau menginvestasikan ulang hasil keuntungan dari obligasi ke pasar saham, di pasar sahamnya itu beliau tidak mempelajari. Jadi beliau cuma dengar apa kata teman, dengar apa kata orang, dengar apa kata influencer gitu. Tapi beliau sendiri nggak ngecek ini saham-saham yang saya beli sebetulnya kondisi perusahaannya seperti apa. Kan. Tapi untungnya beliau memahami diri sendiri setidaknya. Jadi satu, beliau tahu dia profil resikonya apa gitu. Profil resikonya beliau ada di agresif. Jadi memang cocok naruhnya di saham. Tapi at the same time belum diimbangi dengan literasi keuangan tentang produk-produk yang agresif. Jadi beliau sempat boncos nih dengan kondisi yang sekarang. Portofolio sahamnya merah, portofolio kriptonya merah. Cuma untungnya dua-dua ini datangnya dari uang dingin. Jadi beliau nggak terlalu pusing. Yang kedua, kesehatan keuangannya. Jadi beliau ada di posisi yang memang aktif pendapatannya dan juga lumayan besar. Jadi ketika beliau melihat portofolionya merah, dalam pikirannya beliau adalah, oh it's fine, I can find other money lah gitu ibarat. Saya bisa cari uang lagi. Jadi secara keuangannya sehat. Memang tidak ada hutang, neracanya surplus gitu. Jadi di situ beliau punya ketenangan jiwa lah ibaratnya walaupun beberapa portofolio investasinya kebakaran gitu. Terus yang terakhir apa tujuan keuangannya? Ketika beliau taruh hasil investasi di saham itu beliau tahu bahwa itu bukan sesuatu yang ya gue taruh di situ cuma setahun doang enggak. Beliau taruh untuk jangka panjang dan memang terjadi gitu. Ada yang portonya merah tapi kemudian ditungguin tahun 2 tahun
naik hijau lagi, baru dijual gitu. Jadi nggak yang panik selling juga. Nah, ini prinsip dasarnya investasi. Kita paham dulu diri kita itu ada di mana. Kekuatan jantung saya sejauh apa? Resiko apakah berat, apakah konservatif, atau agresif, atau di tengah-tengah agresif dan moderat. Jadi berkembang gitu. Kedua, kesehatan keuangan. Saya punya kantong seberapa kuat. Kalau sahamnya misalnya turun, merah terus, apakah saya mau injek terus capital gitu? Oh, ya udah tunggu aja, duitnya udah nggak ada lagi gitu. Atau wah ini ada coba-coba kripto nih apa nih benda baru gitu. Penasaran, ikut deh. Tapi ikutnya mau berapa banyak, berapa persen dari portofolio. Saya bisa menanggung kehilangan seberapa besar gitu. Kita tahu budgetnya kita seberapa kuat kantong kita. Terus tujuan keuangannya apa? Jadi kita taruhnya di instrumen yang jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Yang kedua, setelah kita paham diri sendiri, pastikan kita itu hanya berinvestasi di produk investasi yang kita paham produknya. Kita tahu ini produk ada izinnya. Maksudnya izinnya gimana? Ini yang kemarin banyak teman-teman yang ketipu di robot trading gitu ya, yang robot trading bodong. Ketika ditanya, mereka bertanya sebetulnya sama yang MLM yang jualan sama mereka gitu ya, perusahaannya legal nggak ya? Perusahaannya legal. Terus kalau teman-teman masuk ke websitenya robot trading gitu ya, ada NIB-nya, ada PT-nya, terus ada semua akte-akte legalisasi untuk resminya satu perusahaan gitu. It's fine. Secara perusahaan itu legal. Tapi ini perusahaan apa? Investasi. Produknya apa? Keuangan. Produknya apa lagi? Robot trading. Oke, ada perizinan khusus kalau kita ngomongin investasi. Kalau dia legal, nggak cukup dengan dia cuma punya PT aja. Apakah dia sudah terdaftar di OJK? Apakah dia diawasi Bapepti? Kalau misalnya dia termasuk yang perdagangan komoditas gitu kan? Perusahaan yang terdaftar di atau diawasi oleh OJK dan Bapepti pun masih ada risiko untuk gagal. Apalagi perusahaan yang tidak ada izin dari OJK dan Bapepti gitu. Jadi ini yang perlu kita cek lebih dalam ketika kita melihat satu produk investasi. Kita kan orang Indonesia gampang percaya ya sama orang gitu. Apalagi kalau yang cerita misalnya pasangan, teman baik, saudara, orang tua, kadang kita nggak enakan gitu. Ya udah deh, apa aja, ya udah deh gitu. Nah, mulai sekarang ketika kita bertemu dengan seseorang yang menawari kita produk investasi, kita cek perizinannya dengan baik. Kita bisa cari website OJK-nya. Kita bisa googling juga di sosial media. Atau teman-teman bisa kontak saya juga gitu di Lerong gitu. Ini produknya bener nggak nih gitu? Resmi nggak nih? Kalau resmi resikonya seperti apa? Cocok nggak saya yang profil resikonya konservatif untuk investasi di robot trading misalnya? Atau saya profil resikonya adalah konservatif, cocok nggak saya taruh di kripto gitu? Ini mematchingkan dua hal ini. Terus yang kedua apa? Fitur produknya apa? Ini mesti paham juga gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba misalnya kayak yang robot trading gitu ya. Robot trading kan bilangnya 1% sehari gitu. Tapi ternyata 1% sehari itu kalau plus. Ada juga di antara seminggu itu mungkin cuma 2 hari yang plusnya, sisanya 5 hari itu minus. Jadi ya jatuhnya tetap minus juga gitu. Nah seperti itu gitu. Kemudian yang terakhir risk sama return-nya. Pasti teman-teman pernah dengar istilah apa namanya high risk, high return gitu. Nah, as if seolah-olah itu adalah sesuatu yang fix. Kalau resikonya tinggi, sudah pasti return-nya juga tinggi. Itu kalimatnya sebetulnya tidak lengkap. Jadi kalimatnya itu dipotong. Kalimat lengkapnya adalah high risk, potentially high return. Jadi it's still potensi, itu tuh masih probability gitu. Tapi ya probability juga gitu untuk kita kehilangannya besar juga gitu. Nah, gitu. Jadi jangan pernah mudah terbuai ketika seseorang bilang, ya ini kan high risk sih memang, tapi high return gitu. Nanti dulu.
kita santai. Uang nggak akan lari kemana-mana, percaya deh. Rezeki itu udah ada yang ngatur, nggak akan lari kemana-mana. Kita cek lebih dalam lagi, ini produknya produk apaan sih gitu. Saya paham apa enggak. Terus within control saya apa enggak gitu. Maksudnya within control tuh apa? Ya tadi gitu ya. Kan produk keuangan yang resmi, misalkan nih misalnya saya kasih contoh deh saham gitu ya. Saya beli sahamnya di perusahaan A. Tapi si perusahaan A itu tidak boleh loh terima uang saya secara langsung. Uang saya itu masuknya ke bank kastodian. Bank yang memang jagain uang saya, ibaratnya kayak bendaharanya gitu. Jadi supaya si perusahaan A ini tidak bermain dengan keuangan saya gitu kan. Ada sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh lembaga-lembaga keuangan, dan kalau kita paham, sebetulnya akan membantu kita untuk memfilter satu produk investasi ini aman atau enggak gitu. Kemudian yang pentingnya lagi apa? Merencanakan masa depan. Apa yang di depan mata ya sudah pasti harus dihadapi gitu kan. Tapi biasanya kita otaknya tuh selalu, tuh besok gimana ya gitu. Padahal hari ini aja belum selesai gitu. Aku udah mikirin, aduh besok gimana ya gitu. Terus sudah mulai mikirin, aduh nanti tengah tahun masukin anak sekolah uang pangkalnya berapa ya gitu. Jadi selalu otaknya tuh memang didesain untuk lari terus nih, apalagi nih, apalagi nih, apalagi nih gitu. Nah, ketika kita punya bayangan tentang satu masa depan, tapi kita tidak punya bayangan action plan-nya mau seperti apa, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai ke sana? Biasanya jadi kepikiran, tapi kepikirannya panik, tapi terus muter-muter aja di situ gitu. Padahal kunciannya ketika kita punya satu beban pikiran gitu ya, itu cuma perlu dipecah aja gitu. Oke, saya mau punya mobil baru karena mobil ini udah bobrok. Ya udah mau punya mobil baru, mobilnya apa nih? Nggak usah mobil baru lah, beli second aja tapi yang masih bagus. Oke, mereknya apa? Harganya berapa? Kapan saya mau dapatnya? Dia bisa nyisihin uang tiap bulan berapa untuk beli si mobil baru itu. Oke, kalau cuma nabung aja nggak akan kesampaian nih. Jadi mesti dikejar, berarti uangnya taruh di investasi. Oke, investasinya apa? Yang kira-kira aman dan bisa mengejar saya untuk beli mobil baru di tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada saat kita merencanakan sesuatu, apapun yang kita mau dalam hidup kita di dunia ini gitu ya, karena semuanya pakai nilai tukarnya uang, pasti bisa dikonversi. Kita butuh uangnya berapa? Butuh uangnya berapa dan perlunya kapan? Kenapa sih perlunya kapan? Kalau perlunya tahun ini ya nilai uangnya masih sama. Tapi kalau katakan saya mau beli rumahnya 5 tahun lagi, rumah yang mau kita beli sekarang harganya mungkin di 500 juta. Tapi 5 tahun lagi dengan asumsi kenaikan properti 10-15%, berarti harganya udah naik 10% setiap tahun. Jadi 50% kenaikannya atau bahkan lebih karena 10%-nya naik terus dari penambahan kan gitu. Beda dong jumlah nabungnya antara beli rumah sekarang sama beli rumahnya 5 tahun lagi gitu kan. Terus pendidikan juga sama gitu, investasi juga sama. Jadi ketika kita merencanakan masa depan, ditarik lagi, ini butuh uangnya berapa, buat kapan. Terus saya bisa nyisihin uangnya berapa banyak. Kalau ternyata nggak kekejar, berarti ya bisa pakai mata apa yang dilakukan. Kalau udah semua dihemat tapi masih nggak kekejar juga gitu ya, itu tandanya memang harus cari pendapatan netral. Jadi untuk paham uang itu perjalanan. Even buat saya sendiri gitu. Udah belasan tahun di bank, belasan tahun di dunia keuangan gitu. Tapi tetap aja saya setiap tahun itu pasti menyisihkan uang untuk saya belajar hal baru lagi gitu. Kayak kalau tahun lalu saya belajar tentang estate planning, tahun ini saya belajar tentang investment banking. Tujuannya apa ya? Supaya saya bisa kasih advice investasi yang lebih mumpuni lagi saya sama punya klien gitu. Dan saya nggak sendirian. Ketika saya bingung, saya tanya senior saya gitu. Jadi memahami uang itu bagi setiap orang adalah perjalanan. Bukan hanya perjalanan untuk kita menambah wawasan mengenai produk-produk dan instrumen-instrumen keuangan, tapi juga satu perjalanan hidup. Kadang
ketika kita masih single gitu ya, apa yang menjadi penting bagi kita, menjadi prioritas bagi kita mungkin adalah setiap tahun saya harus bisa liburan berapa kali gitu kan. Tapi ketika kita misalnya sudah menikah, pasti tujuannya kan bergeser. Ah, liburan nggak apa-apa deh setahun sekali aja gitu. Tapi saya mau deh punya bisnis sama pasangan. Saya pengen pindah ke rumah yang lebih besar sama pasangan saya gitu. Jadi benar-benar memahami uang itu akan terus bergerak sesuai dengan hidup kita sekarang ada di tahapan yang mana. Nah, kalau tadi butuh pendampingan gitu ya, butuh pendampingan tuh kenapa sih ada profesi kayak saya gitu. Emang apa sih fungsinya perencana keuangan gitu. Di Indonesia sendiri, perencana keuangan itu baru sebatas memberikan advice. Jadi teman-teman tuh nggak perlu khawatir atau kalau misalnya teman-teman ketemu dengan certified financial planner yang bilang ya udah sini kamu uangnya kasih ke saya aja. Jangan. Kita di Indonesia itu tidak certified financial planner itu tidak boleh mengelola uang klien. Ini adalah salah satu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga objektivitas dari profesi kita gitu dan di sisi lain juga untuk menjaga keamanan uangnya klien gitu. Terus fungsinya perencana keuangan ngapain? Gampangnya tuh cuma 5 sebenarnya. Satu, kita tuh bantu klien untuk bisa ngeliatin kayak kliennya punya asetnya apa aja. Tujuan keuangannya apa? Dengan semua aset yang dimiliki klien, gimana caranya kita mengoptimalkan sumber daya uang klien untuk mencapai tujuan keuangannya lebih kuat. Yang kedua, kita bantu klien nyiapin fondasi yang kuat. Maksudnya fondasi apa? Let's say, klien telat menikah, kemudian baru punya anak di umur 40-an. Masuk 55 tahun, anaknya baru umur 15 tahun, sudah pensiun, tidak ada pendapatan, tapi pengen sekolahin anak sampai S2. Pengen sekolahin anaknya di luar negeri, oke. Berarti apa yang harus disiapkan klien sebelum mencapai masa pensiun, sehingga ketika klien pensiun, klien bisa tetap membiayai anaknya sampai selesai S2. Kurang lebih seperti itu. Yang namanya kita menyiapkan fondasi yang kuat. Kemudian yang ketiga, mendiversifikasi aset. Kita bantu ngeliatin, ini klien portofolionya di mana aja. Oke, kalau profil resikonya agresif, berarti ini sekarang portonya kebanyakan di deposito. Nggak cocok nih sebetulnya. Karena kliennya kan jadi gatelan gitu ya, maunya tuh yang hasilnya lebih besar dan lebih cepat, walaupun resikonya juga lebih besar. Tapi kliennya memang suka, ya berarti harusnya diimbangi dengan portofolio di instrumen-instrumen yang agresif seperti saham misalnya gitu. Kemudian yang keempat apa? Kalau klien saya bilang ciptakan peace of mind. Setidaknya dia tahu bahwa tahapan apapun yang diambil dalam hidupnya ketika terkait keuangan, dia sudah meminta alternatif yang terbaik dan akhirnya itu yang diambil sesuai dengan kondisi keuangannya. Misalnya apa nih? Saya punya klien tuh kadang ada yang suka nelfon tengah malam. Tiba-tiba aja gitu suka-suka. Tiba-tiba nelfon, Li, ini aku nemu ruko bagus nih. Pengen dibeli deh. Dengan kondisi saya punya keuangan sekarang, menurut kamu saya belinya gimana nih? Pakai kredit, apa pakai cash, apa campur, apa gimana? Saya bisa langsung ngeliatin, oh, oke, dengan kondisi sekarang ambil kredit aja. Karena kredit dapat bunganya spesial kan sekian. Ibu atau bapak punya investasi setiap tahun bunganya sekian, masih cuan, masih oke. Nggak usah pakai uang sendiri. Itu cara memaksimalkan hutang gitu. Apalagi pokoknya mau dipakai bisnis gitu kan. Jadi tapi klien jadi ada peace of mind. Kadang saya berpikir klien saya tuh juga pintar gitu ya, udah pintar sebetulnya gitu. Ada beberapa yang sudah sangat pintar. Tapi tetap aja beliau kadang masih suka nelpon saya, Li, ini gimana nih, mendingan pakai yang mana gitu. Kalau saya tanya, tuh, bukan sebenarnya udah tahu jawabannya, kenapa masih nelpon saya. Share aja bahwa ini benar yang udah saya ambil itu memang paling tepat dengan situasi sekarang. Kadang kita sebagai perencana keuangan bisa membantu melihat hal-hal yang kadang klien nggak lihat. Gitu. Kemudian yang terakhir apa? Memasukkan strategi akuisisi aset kayak tadi gitu, mau beli ruko akuisisinya enaknya gimana nih strateginya? Apakah bayar cash
Kalau misalnya ada cash semua, apakah memungkinkan, menguntungkan apa enggak, atau pakai kredit aja gitu. Areanya di mana sih gitu. Ini dari yang saya pegang gitu ya. Biasanya klien itu datang nanya cash flow. Liatin dong cash flow saya gimana. Jadi cash flow 101. Kemudian yang kedua, klien terlilit hutang. Hutangnya di sini jangan bayangkan hutang yang misalnya cuma double digit gitu ya. Biasanya udah sampai triple digit bahkan lebih. Jadi kadang klien kalau sudah terlilit hutang itu bingung mau bayar yang mana dulu. Income-nya sebetulnya ada. Tapi pada saat kita mau melunasi hutang, sebetulnya ada caranya juga gitu. Ini mau yang mana dulu nih yang dilunasi supaya mengurangi beban pikiran gitu. Terus yang ketiga apa? Dana pendidikan. Dana pendidikan anaknya sekarang umur berapa, mau sekolahnya di mana, kapan masuk sekolahnya top 10 apa biasa aja, sekolahnya di dalam negeri apa di luar negeri, kalau di dalam negeri di kota besar atau di kota kecil. Semuanya itu biayanya beda-beda gitu. Nah, kita di financial planner itu kita punya data riset yang memang setiap saat kita perbarui setiap bulan. Jadi kita bisa membantu memberikan perhitungan, oke, ini kebutuhan dana pendidikan untuk anak bapak atau ibu. Kalau di sekolah ini biayanya sekian, inflasinya sekian, dari data itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita ngitung itu nggak asal gitu. Kita ada baseline datanya. Terus asuransi, saya bukan agen asuransi. Ada juga agen asuransi yang memang certified financial planner itu biasanya lebih bagus gitu. Tapi kalau saya sendiri murni di financial planner. Jadi ketika klien saya bertanya, saya mau asuransi yang mana ya gitu. Jujur yang namanya asuransi itu mau bendera merah, hijau, biru, kuning, 11-12. Tapi kan asuransi banyak jenisnya gitu. Apakah yang asuransi murni, apakah asuransi unit link, atau asuransi apa nih gitu. Nah, balik lagi klien kebutuhannya apa, budgetnya berapa. Jadi yang saya bantu sebagai financial planner itu adalah menghitung uang pertanggungan dan kebutuhan asuransi apa yang harus di-cover dan dimiliki oleh polis asuransi klien. Nanti kliennya mau ngambil asuransi yang mana, terserah. Biasanya klien akan nanya ke beberapa bendera, kemudian beberapa bendera itu kirim balik draft polisnya, itu yang dibawa ke saya. Saya bantu reviewin. Kalau dari kebutuhan, ini yang paling menguntungkan, yang paling best value gitu. Terus yang kelima apa? Investment. Liatin portofolionya. Yang orang suka lupa, dan kita cuma ingat setiap bulan Maret gitu ya, tax planning. Tax itu sebetulnya kalau kita paham, kita bisa mengoptimalkan. Bukan menggelapkan ya, tapi mengoptimalkan. Misalnya apa? Contoh nih, profesi kayak saya. Profesi kayak saya itu kan konsultan. Konsultan itu bayar pajaknya bisa 2-5% gitu. Tapi saya sebagai konsultan perseorangan, saya bisa juga masuk kategori UMKM. UMKM yang omsetnya di bawah 4 miliar setahun gitu ya, itu kita pajaknya 0,5%. Tapi kan kadang orang nggak ngeh aturan-aturan seperti ini gitu. Nah, itu namanya tax planning. Tax itu kalau kita rencanakan dengan baik dan kita pahami aturannya, sebetulnya kita bisa optimalkan. Terus selanjutnya apa? Kalau udah pensiun, maunya tetap bahagia, maunya gaya hidupnya tetap sama. Minimal dengan nanti inflasinya tetap naik, tapi saya tetap bisa hidupnya nyaman gitu. Nah, gimana sih ngerencanain retirement gitu? Itu juga kita bantu. Terus yang terakhir adalah, ini yang juga penting nih, kadang orang lupa. Kalau kita udah meninggal kan kitanya baik-baik aja ya, udah go to heaven gitu, udah santai. Tapi di dunia ini sebetulnya banyak yang terjadi. Cuma kita tidak menjadi bagian dari itu gitu, tidak menjadi bagian dari drama tersebut. Nah, untuk mengurangi drama-drama kehidupan pada saat kita meninggal, itu sebetulnya kita bisa pakai yang namanya estate planning. Untuk make sure kita punya harta itu didistribusikan dengan adil kepada orang-orang yang memang kita sayangi dan memang kita inginkan untuk menerima harta tersebut. Itu perlu perencanaan juga. Jadi,
terakhir adalah yang paling penting sebelum kita ngomongin uang gitu ya, temukan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Bukan salary yang bikin kita kaya, tapi spending habits kita. Makanya kalau teman-teman baca di artikel saya, spending is a must, dan spending itu membantu ekonomi berputar, tapi jadilah spender yang bijaksana gitu. Apa ceritamu? Itu aja dari saya. Terus ini seperti yang sudah dijelaskan Mbak Kety, kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau konsultasi lebih lanjut, bisa masuk ke websitenya lerem.net, masuk ke our service, let's explore, kemudian bisa pilih saya dan booking appointment untuk waktunya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo Mbak Kety, aku serahkan kembali. Thank you Mbak Uli. Aku sampai melototin slide kamu sampai ngeliatnya begini. Oh iya benar juga. Oh iya aku itu gitu. Saya terus terang orang asuransi iya, pernah kerja di bank juga iya, tetap aja masih terbengong-bengong. Oh iya ya bagian sini ya. Ya jadi teman-teman ini sebenarnya yang Mbak Uli sampaikan ini merupakan sesuatu yang saya yakin di umur kita sekarang ya, ini more or less mungkin kita udah nggak ada umur 20-an lah ya di malam ini ya. Kita sudah mengalami tadi yang life cycle yang Mbak Uli gambarkan gitu. Kita juga sudah mengalami dari income, cara kita spending, kemudian apa yang menjadi apa yang bisa kita saving, gimana produk investasi kita dan segala macam. Gitu. Cuman memang tinggal nanti disesuaikan aja dari ceritanya Mbak Uli, apa sih yang teman-teman rasakan ada kebutuhannya, lebih cocoknya di mana. Ya, cuman aku mungkin mau sedikit sharing kalau waktunya masih bisa sebelum teman-teman bertanya ke Mbak Uli. Memang tadi dibilang untuk trading, kemudian juga investasi bodong gitu ya. Aku sendiri juga pernah mengalami itu Mbak Uli di tahun 2020. Jadi lebih impulsive action kali ya, dan juga ada di saat yang dimana saya merasa saya harus tetap aktif gitu, saya harus tetap masih bisa menghasilkan gitu. Jadi tanpa saya sadari, saya hanya berdasarkan cerita teman saya sendiri, saya diajak gitu ya, saya beranggapan gold trading itu ya mirip-mirip kayak main di saham lah gitu ya, saya berpikirnya gitu. Tanpa saya sadarin, saya sebenarnya orangnya konservatif, saya tidak agresif. Jadi yang ada saya stres sendiri gitu kan saat dananya tuh tertahan dan loss-nya itu lumayan besar gitu. Jadi tahun 2020 saya udah mengenal Mbak Uli, mungkin hal itu enggak terjadi. Cuman ini saya hanya share sedikit teman-teman. Jadi memang betapa kita sendiri juga harus bijak dalam mengelola keuangan kita gitu. Kadang-kadang kita dari manusia ya ada impulsif buying lah atau impulsif apa ya namanya ya. Kalau saya tuh kejadiannya lebih ke sayanya nggak bisa diem, gimana caranya saya masih bisa melakukan aktivitas dengan tadi yang polanya high risk high return. Sebenarnya high risk potentially high return, but also high risk potentially big loss. Jadi memang kita sendiri juga masih mengenal kita sendiri gitu ya, seperti apa karakter kita dan seperti apa sih produk yang cocok gitu. Betul. Mungkin saya bisa menambahkan sekali. Itu sih Mbak Uli, saya sedikit sharing aja gitu. Soalnya saya dari tadi kalau teman-teman ada yang perhatiin, saya sampai ngelihat slide-nya Mbak Uli pada nempel gitu. Patasnya slide. Oke teman-teman, monggo jika ada yang ingin ditanyain, ada yang mau tulis di chat boleh, ada yang mau open mic juga boleh. Gitu. Wah, udah pada pinter nih. Mbak Uli, saya boleh bertanya nih, Mbak Uli? Boleh Mas Nanda, monggo. Ya, jadi gini, saya mungkin sedikit cerita mengenai background saya dulu ya. Jadi saya tuh mungkin sama dengan Mbak Uli juga ya. Saya juga bekerja di dunia perbankan itu kurang lebih udah sekitar 23 tahun gitu. Nah, kemudian sebentar lagi saya akan memasuki masa golden age saya. Jadi akan memasuki masa pensiun saya gitu. Nah, ketika beberapa waktu yang lalu ketika saya dihubungi oleh HR, itu pertama yang saya rasakan terutama emang gue udah setua itu ya gitu ya.
Jadi kayak sedikit menyangkal gitu, gue belum setua itu gitu kan. Nah, tapi ya memang itu adalah satu hal yang perlu kita hadapi ya, apa namanya, dalam cycle kehidupan gitu kan. Bekerja, sekolah, kuliah, kerja, kemudian ya akan memasuki masa itu, seperti itu. Nah, ketika saya menyadari gitu ya, jadi eh, jujur aja masih sekitar 2 atau 3 tahun lagi ke depan sih saya memasuki Mhm. masa pensiun saya. Ya. Cuman saya stresnya dari sekarang nih Mbak, gitu. Hmm. Karena apa ya gini ya, setiap hari saya melakukan hal yang udah apa namanya, saya planning, selalu saya planningnya itu bukan cuma 1-2 hari ke depan, bisa 1 minggu, Ya, 1 bulan ke depan, atau beberapa tahun ke depan saya mesti membuat satu planning gitu kan. Nah, betul. ketika saya dihadapkan dengan hal ini, saya nggak bisa nge-planning apa-apa gitu, Mbak. Ini Hmm. pensiun, gue mau ngapain ya, gitu kan ya. Ya. Apa sih yang harus saya lakukan ketika saya pensiun, gitu Ya. kan. Tadi juga Mbak Uli juga sempat sampaikan juga mengenai priority ya dalam hal finansial gitu Yes. kan. Betul. Nah, di dalam prioritas itu kadang-kadang di tengah-tengah itu ada prioritas yang lain lagi, gitu, Ya. ya kan. Nah, jadi kadang-kadang tujuan kita belum sampai ke sana, ada prioritas lagi yang lebih penting, gitu kan. Nah, pertanyaan aku sih gini sih Mbak, simpel aja sih. Hmm. Dalam menghadapi masa masa golden age saya nanti, Ya. sampai sekarang sih jujur saya masih belum kepikiran apa-apa gitu ya. Jadi, Hmm. apa sih nanti yang mau saya lakukan gitu kan. Apa Ya. yang, apa skill saya di dunia perbankan ini soalnya yang terlalu spesifik gitu ya. Saya di dunia Hmm. services gitu, di dunia services, Mhm. apa yang bisa dilakukan dengan skill saya itu? Apakah saya harus Mhm. lari dari skill saya mencoba memulai bisnis baru, atau Hmm. apa segala macam. Dan jujur aja sih, saya tuh bukan orang yang bertangan dingin kalau misalkan melakukan satu bisnis gitu Mbak Uli, Hmm. Oke. gitu. Nah, mungkin bisa sedikit memberikan pandangan ke saya terkait hal itu gitu Mbak Uli. Oke, sip. Thank Mhm. you Mas Nanda pertanyaannya. Aku kasih contoh kalau misalnya saya pegang klien untuk yang perencanaan pensiun ya Mas Nanda ya. Jadi biasanya yang saya lihat adalah kan sebenarnya keuangan itu dan tujuan hidup sebetulnya bisa vice versa Mas. Vice versa maksudnya gimana? Kalau Mas Nanda posisinya, saya masih belum kebayang nih nanti pensiun mau ngapain, eee, mau pensiun di mana gitu kan, apakah stay di Jakarta atau pindah ke desa, ke kota kecil, atau malah mungkin ke luar negeri gitu kan. Kemudian, apakah saya mau, gaya hidupnya seperti sekarang atau nanti mungkin gaya hidupnya mau lebih back to nature, berusaha bertani atau apa gitu kan. Kemudian apakah mau pasif saja menerima, uang pensiun gitu dari dana pensiun atau masih pengen, penghasilan gitu dan lain-lain gitu. Masih bingung, belum ada gambaran sama sekali. It's fine, nggak apa-apa. Kadang manusia itu, kita kalau ditanya mau apa masih bingung, masih belum ada gambaran karena maunya banyak. Jadi kita mau yang mana ya gitu. Nah, kita balik aja Mas Nanda, kita baliknya gimana caranya? Kita lihat posisi keuangan Mas Nanda ada di mana. Jadi kalau dari tadi yang saya sharing, coba Mas Nanda cek posisi neracanya Mas Nanda. Posisi neracanya Mas Nanda kalau terkait dengan pensiun, di bank kan biasanya, dikasih 2 ya fasilitas, dana pensiun, satu dari BPJS, Tenaga Kerja, itu satunya lagi adalah dari, biasanya dikasih dana pensiun dari swasta. Nah, 2 ini coba dicek saldonya ada berapa. Kalau yang BPJS Tenaga Kerja, Mas Nanda bisa, install aplikasi JMO namanya gitu, itu cuma tinggal masukin NIK, verifikasi, foto, KTP, selfie sama KTP gitu ya, and then bisa kita lihat saldo JHT kita berapa. Saldo JHT itu biasanya akan turun pada saat, kita menginjak usia pensiun, tapi turunnya sebagian. Sisanya nanti itu turun secara anuitas, jadi kayak tiap bulan kita dapat gaji, kurang lebih gitu. Nah, kemudian dicek juga yang dana pensiun yang dari, dana dapen yang swastanya ada berapa banyak. Jadi setidaknya Mas Nanda kebayang, saya punya tabungan berapa nih untuk yang benar-benar masa pensiun. Kemudian nanti Mas Nanda bisa lihat dengan tambahan aset-aset Mas Nanda yang lain gitu ya,
Mas Nanda punya harta berapa banyak. Dan dengan harta tersebut, kita pakai asumsi tadi aja tuh Mas Nanda, pensiun 55 tahun, dipanggil Tuhan misalnya 75 tahun gitu ya. Karena di hidup itu yang pasti cuma dua, kita lahir gitu, kita hidup, terus kepastian satunya lagi tuh kita semua pasti tua dan meninggal. Uang yang Mas Nanda punya gitu ya, dengan segala aset lah, mau rumah, saham, deposito dan lain-lain. Tapi kalau diuangkan gitu ya, value-nya itu cukup nggak membiayai masa hidup Mas Nanda selama 20 tahun? Oke, cukup, cukup. Cukupnya berapa? Katakan misalnya tiap bulan turunnya 20 juta. Mas Nanda kebayang nggak dengan masa pensiun punya 20 juta sebulan cukup apa enggak? Kalau cukup ya wes aman. Tapi kalau nggak cukup berarti kan mesti mikir kan, nggak cukup deh kalau 20 juta. Oke, berarti gimana caranya nih? Apakah sekarang dalam masa 3 tahun terakhir ini gitu ya, kerjanya digenjot abis-abisan supaya punya tambahan booster pendapatan, atau ternyata malah, oh saya kayaknya udah mulai mesti aktif nih, gimana caranya nanti setelah pensiun pun saya bisa tetap menghasilkan uang. Oke, satu Mas Nanda tadi udah realize kan kalau ternyata, wah saya kalau bisnis nggak jago nih gitu. Ya, jangan bisnis sendiri Mas, ikut aja misalnya sama Mbak Kety gitu, sebagai konsultan gitu kan. Karena kalau sudah di bank selama 23 tahun, kalau dari sisi profesi gitu ya, dari sisi profesional, Mas Nandi itu posisinya sebetulnya sudah di knowledge source gitu, sudah jadi di knowledge expertise. Jadi even though Mas Nanda tidak jago memulai bisnis sendiri, tapi ilmu yang Mas Nanda punya selama 23 tahun itu pasti bisa di-convert jadi penghasilan. Nah, tinggal caranya gimana gitu. Jadi dibalik aja, kalau Mas Nanda masih belum kebayang pensiunnya seperti apa, dilihat dari posisi neracanya Mas Nanda. Keuangannya seperti apa sekarang? Saya punya aset sekarang, bisa nggak ngebiayain hidup saya sampai nanti 20 tahun. Kemudian pas saya meninggal pun gitu ya, jangan lupa, kalau kita dari suku tertentu kan membutuhkan biaya pemakaman yang sangat besar gitu ya. Apakah asuransi saya bisa mengcover biaya tersebut? Jadi minimal kita meninggal tidak meninggalkan hutang dan tidak merepotkan keluarga gitu. Bisa apa enggak gitu. Nah, itu ada beberapa sisi yang mesti dilihat. Ini kalau saya assuming Mas Nanda sebagai Mas Nanda aja. Kalau Mas Nanda ternyata berkeluarga, punya anak, punya cucu gitu, nah ini mesti dilihatin lagi semuanya gitu. Tapi yang paling gampang adalah cek aja dulu, cek posisi neracanya Mas Nanda ada di mana. Dari situ Mas Nanda bisa kebayang, oke, kalau punyanya segitu sebulan nanti pas pensiun saya punya penghasilan sekian. Cukup nggak? Bayang nggak penghasilan tadi 20 juta sebulan itu gitu, bisa ngapain pas pensiun? Bisa memenuhi standar kebahagiaan atau impian pensiun yang ada di bayangan Mas Nanda atau enggak? Kalau enggak, setidaknya kan jadi tahu, oh ya saya mesti ngapain nih gitu. Gitu Mas Nanda. Mudah-mudahan semoga cukup menjawab. Oke, thank you Mbak. Aplikatif sih. Oke deh, nanti mungkin saya bisa diskusi lebih lanjut sama Mbak Uli kali ya. Bisa, siap. Tinggal Oke, thank di-booking you. aja. Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada lagi yang ingin disampaikan ke Mbak Uli related dengan keuangan. Ini sambil paralel, Mas Afi akan share untuk form penilaian. Nah itu, dia udah masuk. Tolong sambil saling menunggu, saling menginput ya. Ini kita juga perlu untuk feedback dari teman-teman semua untuk kelas malam ini. Thank you. Ini kayaknya Mas Arya nih. Ya, silakan Mas Arya. Iya, terima kasih. Malam Mbak Uli. Malam Mas Arya. Iya, ini topik uang itu kan sangat luas ya, dan Mbak Uli berusaha untuk mencoba menyingkatnya dalam satu sesi. Nah, jadi saya ada satu pertanyaan sama satu ini apa namanya sharing gitu. Jadi
tentang trading robot ya. Jadi ini sharing saya sih. Ini sharing saya dulu. Jadi saya pernah saya pernah coba trading robot kira-kira tahun 2021. Lebih tahun 2021. Ya, jadi sebetulnya saya posisinya impas di situ. Saya nggak rugi, tapi saya nggak untung juga. Mungkin rugi karena beli robotnya gitu. Yang memang yang saya agak curiga waktu itu adalah kantornya dia tuh di Kalimantan, di Samarinda gitu. Kenapa nggak di Pulau Jawa gitu kan? Karena call center-nya di sana. Tapi ya oke, ya udahlah gitu. Nah, terus saya coba ini si trading robot ini. Jadi dia untung nih, dia gain 10 gitu ya. Tapi terus kalinya loss 70 gitu. Jadi jadi seimbang terus. Ini kapan untungnya gitu saya pikirkan. Jadi saya sebulan saya coba ini, saya lelah, terus ya udah saya tinggalkan. Jadi kayaknya ya kalau kita ikutin terus ya sama juga bohong ya. Jadi buang-buang waktu aja. Jadi untung sih, untung 10, tapi sekalinya loss 70, 80 gitu. Ya apa gunanya juga gitu kan, kita kan nyari untung. Kalau misalnya setiap saat impas terus ya buat apa gitu kan. Jadi itu pengalaman saya tentang trading robot ya, saya nggak tahu apa teman-teman yang lain. Gitu. Terus begini, saya juga hari ini barusan dalam suatu pertemuan ya, saya ketemu beberapa teman gitu. Nah, tentang investasi pada saat ini dia menyarankan gold dan kripto. Nah, ini kebetulan saya tadi sore saya bertemu ada teman yang menyarankan itu. Nah, kebetulan saya mau tanya pandangannya Mbak Uli gimana? Kira-kira sih pandangan itu atau saran itu? Silakan, Mbak. Terima kasih. Oke. Thank you Mas Arya, thank you sharingnya. Ini robot trading mirip-mirip ya, kayaknya mau benderanya apapun, biasanya kurang lebih yang dialami sama. Untung, tapi rugi, dan pas rugi jauh lebih besar gitu. Jadi ya kalau masih sempat narik dananya, bersyukurlah gitu. Setidaknya kita impas, jadi ada biaya ongkos belajar aja gitu. Nah, kemudian balik lagi soal kripto gitu ya. Kripto tuh apa sih gitu? Kripto kan sebetulnya masuk ke kategori aset digital gitu. Tapi aset digital ini quote unquote ya gitu. Kenapa saya bilang quote unquote? Uang itu berharga karena uang itu menjadi alat nilai tukar. Jadi ada value yang menempel terhadap uang. Nah, kripto di Indonesia sendiri gitu, yang namanya mata uang digital gitu, itu for sure arahnya ke depannya akan seperti itu gitu. Mata uang digital itu sesederhana, kita aja sekarang kan sebetulnya beli sesuatu udah pakai kris, udah pakai e-wallet gitu kan, udah main scan-scan aja gitu kan, udah nggak ada lagi tuh pertukaran uang cash dan logam tuh udah jarang gitu kan. Itu sebetulnya kan bentuk mata uang digital. Kita cuma lihat angka aja, tapi nggak pegang barang ya. Nah, kripto itu kurang lebih arahnya seperti itu gitu. Tetapi di Indonesia, kripto itu belum diakui sebagai mata uang untuk transaksi yang resmi. Ada beberapa lokasi, tidak banyak, tapi ada beberapa di Indonesia, katakan misalnya kafe gitu ya, kita bisa bayar pakai kripto. Tapi itu sebetulnya saya bisa bilang masih ilegal, karena di Indonesia kripto itu belum menjadi nilai alat tukar transaksi gitu. Nah, tapi di Indonesia kripto itu istilahnya jadi apa sih gitu? Kripto kan pasti teman-teman pernah dengar istilahnya mining gitu ya. Kalau misalnya kita uang itu dicetak sama negara gitu kan. Kripto itu ada lembaga yang meminingkan lah gitu istilahnya. Dia melahirkan kripto-kripto ini gitu kan. Terus dikasih nama lah, Bitcoin lah, Ethereum lah, apalah gitu kan. Tapi perbedaannya gini, kripto itu belum diikatkan dengan satu aset yang tangible. Dia belum menjadi mata uang untuk transaksi yang resmi, nilai tukar gitu ya. Kemudian yang kedua, si kripto sendiri kan nilainya itu sekarang hanya berdasarkan demand and supply. Mainannya tuh di situ gitu. Ini yang kita tuh gelap gitu kan. Kalau uang secara ekonomi makro gitu kan, nilai uang itu kok bisa naik, bisa turun, dari mana?
dari transaksi. Seberapa besar transaksi kita sebagai negara Indonesia gitu. Itu yang akan menjadi angka GDP kita. Angka GDP kita di-compare dengan angka GDP negara-negara lain. Terus nanti akan ketemu lah gitu. Oke, nilai tukar Indonesia tuh against dolar berapa nih gitu. Angkanya kan dari situ value-nya keluar ya. Kripto karena belum menjadi nilai alat nilai tukar resmi gitu. Sekarang itu ditentukannya ya hanya berdasarkan demand and supply aja. Ada berapa banyak orang mau beli kripto sekarang? Ada berapa banyak orang jual kriptonya sekarang? Dan kita kan nggak pernah tahu ya Pak, ibaratnya kayak saham aja gitu kan, ada istilah, wah ini bandarnya lagi mainin kemana nih gitu kan. Ini bandarnya lagi mau naikin apa mau kemana. Terus kita yang investor yang cemen-cemen nih, yang retail-retail gitu kan, kita bisa kena ikut wave-nya untung atau ikut wave-nya ketinggalan dan kita jadi buntung gitu. Nah, kripto itu seperti itu gitu. Jadi bahayanya kripto gitu ya, saya bilang risikonya ya gitu. Kalau di Indonesia satu itu belum menjadi mata uang resmi untuk digunakan sebagai transaksi. Jadi value-nya kripto itu hanya berdasarkan demand and supply yang tidak transparan. Bisa aja nih suka-suka perusahaan yang mengeluarkan Bitcoin, kripto harganya kok lagi turun ya? Iya kita bikin limited deh gitu. Kripto cuma ada jumlahnya sekian, 2025 akan habis gitu. Tapi kemudian ketika dia melihat, wah ini demand-nya lagi banyak nih, yaudah deh, gue lahirin lagi deh, tambahin lagi kriptonya gitu. Nah, itu adalah kelemahannya kripto. Selama aset kripto ini belum diikatkan dengan aset yang tangible, aset yang real, misalnya apa properti kah, emas kah atau apa gitu, kita tuh nggak ada patokan ya. Ini kripto dari mana sih kok nilainya jadi bisa sekian, bisa naik turun gitu. Benar-benar hanya based on demand and supply. Yang ketiga, karena kripto sendiri belum diakui sebagai alat resmi untuk jual beli gitu ya di Indonesia gitu, dan di beberapa negara kan malah sekarang lagi lagi high alert ya terhadap kripto ini gitu. Kalau saya bilang malah even buat saya nih sebagai CFP, kripto itu belum menjadi satu instrumen yang quote unquote dibilang instrumen investasi gitu. Tapi kan orang maunya pengen ikutan gitu ya, ada FOMO gitu kan. Jadi ada aja tuh klien datang ke saya, "Li, kripto gimana nih?" Saya tuh tegas pasti bilang, kripto itu bukan alat investasi. Kripto itu saat ini masih dilihat sebagai spekulasi. Dan pada kenyataannya memang seperti itu. Kalau mau ikutan, silahkan. Dengan catatan satu, Bapak atau Ibu punya jantungnya kuat. Maksudnya jantungnya kuat gimana? Kripto kemarin sempat naik sampai di atas 25.000. Tapi dalam waktu semalam langsung jump turun di bawah 20.000 US dollar Bitcoin gitu kan. Kuat nggak kayak begitu? Bayangkan kalau Bapak Ibu naruh uang 25.000 US dollar terus dalam semalam turun jadi cuma 17.000 US dollar. Kuat nggak? Jantungnya kuat apa enggak? Budgetnya kuat apa enggak? Itu yang paling penting gitu. Kemudian jadi kalau saya selalu bilang kalau mau ikutan silahkan, tapi gunakan budget spekulasi. Budget spekulasinya berapa persen? Tanya aja ke diri sendiri, kita sanggup kehilangan uang berapa persen? Itu yang dipakai untuk coba-coba gitu. Nah, kemudian balik lagi ngomongin kripto gitu ya. Ini saya bahas kejadian yang terbaru ya, Mas Arya, tambahan knowledge aja. Minggu lalu itu kan SVB itu dilikuidasi sama pemerintah gitu kan, Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank sebetulnya sudah berdiri selama 40 tahun. Dan bank ini banyak mengelola dana dari venture capital dari perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Jadi udah pasti isinya adalah perusahaan teknologi. Tapi kan gampangnya gini aja gitu. Saya sebut merek nih ya, Gojek, Tokopedia aja, atau Bukalapak gitu ya, sampai sekarang itu belum untung. Perusahaan teknologi zaman sekarang itu hampir semuanya bakar uang gitu.
belum untung mereka gitu. Nah, karena mereka belum untung, berarti kan kebayang nggak kalau visi pendana yang memberikan dana kepada perusahaan ini nitipin uangnya di SVB, Silicon Valley Bank. Tapi perusahaan-perusahaan ini belum untung, jadi perusahaannya tuh nggak masukin deposit uang gitu loh, tapi mereka ngambilin uang terus. Nah, kemudian dari sisi SVB-nya, ini kalau banker, mantan banker, Pak Kety, Mas Nanda nih pasti ngeh banget nih. Bank itu kan harus punya dana cadangan gitu ya, dana cadangannya berapa puluh persen. Jaga-jaga kalau misalnya nasabah narik dana, itu siap apa enggak gitu. Berarti harus punya likuidasi, punya likuiditas gitu. Sama kayak kita mesti punya dana darurat gitu kan. Nah, perusahaan juga sama, bank juga harus punya dana darurat gitu. SVB kekeliruannya adalah mereka menyimpan dana itu dalam bentuk obligasi. Kalau obligasi judulnya pasti jangka panjang kan gitu. Nah, setahun terakhir ini pemerintah The Fed gitu ya Amerika udah naikin bunga berapa kali. Sementara mereka beli obligasi di awal-awal COVID gitu. Karena untuk menjaga keuangan pada saat itu gitu. Tapi nggak ada balancing portofolionya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah likuiditas mereka turun, orang tetap ngambilin uang nih, perusahaan-perusahaan teknologi yang ngambil dana di SVB gitu. Tapi mereka nggak ada likuiditas. Akhirnya apa? Mereka terpaksa menjual obligasi. Obligasi yang mereka beli pada saat COVID gitu. Dengan bunga yang jauh lebih kecil. Ketika pemerintah The Fed naikin bunga, obligasinya tuh pasti naik gitu. Obligasi-obligasi yang baru bunganya jauh lebih besar. Ibaratnya dia jual obligasi di pasar sekunder pun udah pasti rugi gitu. Kemudian hasil penjualan, ketika kita menjual obligasi sebelum jatuh tempo, pasti kan ada pajak. Pajak penjualan investasi di Amerika itu juga besar gitu. Kalau di Indonesia cuma 10%, di Amerika bisa 30-40%, tergantung piringnya masuk kemana gitu. Jadi udah loss, itu loss benar-benar loss. Langsung di apa namanya dilikuidasi sama pemerintah gitu. Nah, tapi again, SVB ini apa sistemik kan gitu. Di dalamnya juga teknologi, walaupun nggak diangkat, tapi probably ada sangkutannya dengan kasus FTX yang sebelumnya drop gitu. Nah, setelah SVB, kemudian sebelum SVB kan bank yang kedua loh, Bapak Ibu. Sebelumnya itu kan ada Silvergate yang tumbang duluan. Nah, Silvergate itu kan banknya kripto kan. Nah, kok bisa sih dia tumbang? Karena FTX-nya tumbang. Sebentar, saya ngambil charger dulu. Oke, nah setelah Silvergate, bank yang terakhir tumbang apa nih kemarin? Eh, First Republic apa ya? Aku lupa namanya. Yang bank di New York itu juga sama. Kenapa dia tumbang? Karena dia ada kaitannya dengan kripto juga. Jadi kalau tadi Mas Arya bilangnya teman saya nyuruh saya ke kripto. Wah, justru kripto itu lagi jungkir balik, Pak. Benar-benar lagi jungkir balik, turmoilnya tuh benar-benar parah banget. Dan sekarang karena bank-bank ini pada tumbang gitu ya, akhirnya yang terjadi adalah kayak UK itu sekarang mulai taruh high alert untuk kripto gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman sempat baca juga gitu, sekarang ada bank yang udah kena alert bermasalah lagi, itu adalah Credit Suisse. Itu juga sama gitu. Gitu, Mas Arya. Jadi kalau Mas Arya mau investasi di kripto, saya sih bilangnya bukan investasi, tapi spekulasi. Nah, kalau mau naruh ya silahkan, tapi pakai budget spekulasi, siapnya kehilangan uang berapa banyak. Gitu. Baik, baik Mbak Uli. Terima kasih. Sama-sama. Semoga menjawab. Oke, masih ada lagi teman-teman yang akan ditanyakan. Ini kalau ngobrolin uang memang kita suka lupa waktu ya. Sekarang udah 9:30 loh Mbak Uli. Dan tetap baterainya masih on, boleh kalau ada ini ya. Oke, kok dia keluar ya? Dia kelempar Uli.
Oke teman-teman, tadi Mas Afi udah sempat share untuk form review, tolong diisi ya. Terus kalau nggak salah di form review tersebut Mbak Uli udah sempat menanyakan kalau ingin mengambil sesi dengan beliau, apa sih topiknya yang ingin disampaikan? Tolong ditulis aja karena kita kadang-kadang suka memberikan kita kadang-kadang suka memberikan beberapa hadiah-hadiah untuk cerita yang menarik gitu. Jadi tolong dilengkapi form surveinya dan langsung disubmit. Nah, dirimu kemana? Habis baterainya ya? Iya, laptop gua habis baterai, terus nggak tahu colokannya nggak mau. Jadi langsung ganti ke handphone. Ya. Iya Mbak Uli, tadi aku barusan men-suggest teman-teman untuk jangan lupa isi form reviewnya. Dan kalau nggak salah untuk kelas malam ini ada di form review ada pilihan yang kalau teman-teman ingin mengambil sesi dengan Mbak Uli, apa sih yang mau diceritain, yang ingin disampaikan. Jadi monggo tolong dilengkapi dan kita coba lihat dari form-form yang teman-teman isi, kira-kira siapa sih yang bisa cukup beruntung untuk mendapat sesi langsung dengan Mbak Uli. Begitu. Jadi tolong disubmit ya. Oke, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya nanti kita berlanjut ke booking appointment aja nih. Udah jam 9.30. Udah setengah 10 teman-teman. Cari pasangannya nih, udah jam segini. Mata udah mulai kerip-kerip. Oke, mungkin terakhir kalau nggak keberatan dan bisa buka kamera, kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya cuma ingin mengambil sesi foto dokumentasi untuk filing di Lerem. Just open cam. kita berfoto dulu. Udah muka-muka udah ngantuk nih ya. Nah, oke. Kita baru kali ini kelasnya banyak pria loh Mbak Uli. Biasanya kelasnya itu banyak wanita, kali ini banyak bapak-bapak. Kalau bagian uang memang bapak-bapak yang lebih tertarik ya. Oke, ini Mas Nanda mau tetap off cam atau mau on cam? Kameranya kayaknya bermasalah deh ini. Kameranya bermasalah ya udah. Wes, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi ya teman-teman ya. Ganti gaya. Ya. Kalau salam Mbak Uli memang beda ya kalau auranya masih on jam segini. Oke, 1, 2, 3. Alright teman-teman. Terima kasih semua. Mbak Uli, thank you ya. Benar-benar sesi malam ini insightful sekali mengenai keuangan, mengenai investasi, termasuk penjelasan kripto dan beberapa bank yang memang udah kolaps duluan. Aku juga sedikit terenyuh tuh, bank-bank besar kalau kolaps gitu, apa kabarnya kita di sini gitu ya. Kita berdoa semoga IHSG kita nggak sampai jebol ya. Ini udah hampir jebol di 6.450 gitu. Dan kalau teman-teman lihat, ini tambahan ya, aku kasih makroekonomi aja. Even saham-saham big cap pun kan turunnya lumayan gitu. Nah, kalau saya sih bilangnya gini, kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir kenapa? Karena banking big cap di Indonesia itu secara likuiditas aman, secara company-nya tuh sehat gitu. Tapi kok bisa turun? Kenapa? Nah kalau teman-teman realize gitu, ini kan awal tahun biasanya siklus dividen. Ketika siklus dividen itu biasanya investor asing pun masuk ke Indonesia gitu dan membuat harga sahamnya tuh naik. Nah sekarang yang terjadi karena para investor di luar sana itu mereka kekeringan likuiditas gitu. Ya akhirnya mereka mengkeep uangnya di sana gitu untuk pakai nutupin yang harus ditutupin dulu gitu kan. Kebayang kalau kita punya tabungan di SVB atau tabungan di beberapa bank yang kolaps itu, sementara saya mau jaga nama baik perusahaan, pastikan saya pakai uang yang saya punya dari kantong yang mana dulu gitu. Nah itu yang menyebabkan likuiditas pasar saham kita pun turun. Itu yang menyebabkan harga IHSG kita turun, even saham-saham yang blue chip gitu. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, selama investasinya teman-teman kalau yang punya saham gitu ya, naruh investasinya adalah untuk jangka menengah dan jangka panjang, cek lagi aja, ini perusahaannya fondasinya kuat apa enggak, valid apa enggak, as long as itu kuat nggak masalah
gitu. Jadi tetap waspada tapi juga tetap tenang aja gitu. Karena pasar saham itu sebenarnya kumpulan dari psikologi kita. Kitanya gimana nih, aktif apa enggak gitu. Kitanya panik apa enggak, kitanya tenang apa optimis apa enggak gitu. Jadi harga pasar saham itu hanya menggambarkan dari psikologis dari para investornya. Jadi kita kalau misalnya kita termasuk para investor di pasar saham Indonesia, ya tetap optimis gitu. Iya, Mbak Kety suaranya masih mute. Ya, oke Mbak Uli, thank you untuk insight terakhirnya. Oh itu Mas Nanda udah ininya. Kita sekali lagi deh kalau gitu foto mumpung semuanya bisa on cam. Boleh ya Mbak Uli? Nah, oke teman-teman sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, itu foto terakhir mengakhiri untuk sesi kita malam ini, teman-teman. Again, thank you untuk partisipasinya, Mas Arya, Mas Nanda, Mas Tino, dan Afi untuk sesi dadakan yang selalu standby. Mudah-mudahan kelas malam ini bisa bermanfaat dan kita bisa tidur dan istirahat dengan tenang mengetahui bahwa uang-uang kita semuanya aman, aset kita aman. Amin. Dan kalau masih merasa kurang tenang, monggo dicek websitenya Lerem, bisa dilihat servis-servis yang ditawarkan. Kalau untuk related dengan keuangan, monggo bisa langsung ke Mbak Uli. Kalau untuk ketenangan-ketenangan yang lain, kita ada beberapa coach yang related dengan mindfulness juga. Akhir kata, saya Kety dan para tim Lerem, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasinya. Sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya. Thank you semua. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.